Untuk merungkatkan Kiai Imad hanya dengan kitab Abnaul Imam saja atau ada kitab yang lain? Banyak, kan saya sudah katakan banyak untuk merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Saya tidak memiliki hanya sebatas satu referensi. Saya menghadirkan 102 sumber referensi di dalam mensahihkan nasab Ba'alwi. Sementara Kiai Haji Imad di dalam tesisnya hanya bersumber dari tidak lebih dari 30 jumlah kitab ke bawah. Katanya kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Itu Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Siapa Imaduddin? Apakah dia imam ahli nasab yang berani memaudukan atau memalsukan sebuah naskah tanpa mampu memberikan bukti yang akurat? Oleh sebab itu, di dalam antitesis saya mempertanyakan kepada Imaduddin, mampukah Kiai Haji Imaduddin untuk menghadirkan manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam? Tadi malam bahwa ada 102 kitab untuk merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ini bagaimana Kiai Imad? Dan juga Kiai Imad harus mempertanggungjawabkan mana ini manuskrip aslinya ini. Manuskrip aslinya Abnaul Imam itu Kiai Imad harus menghadirkan gitu. Lah, nggak bisa saya menghadirkan. Dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamulail itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab yang namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad ke-5 yang namanya Yahya Abul Muammar, Toba 478 Hijriah, yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Mana itu Yusuf Jamulail? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal, diberitakan di internet. Mungkin ada anaknya, mungkin ada muridnya. Kan Jamulail di Indonesia juga ada. Silakan itu Jamulail yang ada di Indonesia. Bel itu keluarga Yusuf Jamulail yang ada di Riyadh. Mana manuskrip Abnaul Imam? Kita serahkan, kita tunjukkan kepada Kiai Imad. Kita akan lihat bersama-sama itu manuskripnya. Saya yakin tidak ada manuskripnya, kecuali malam ini dia dengarkan saya ngomong ini, mulai ditulis itu. Kan ada kitabnya tuh sekarang cetakannya. Ditulis versi tulisan tangannya, kemudian dikucak-kucak pakai kopi, seperti beberapa kejadian yang telah terjadi dengan kitab-kitab yang dicetak juga oleh Balawi seperti itu. Al-Jauhar Safaf itu yang dikatakan karya Al-Khatib 850 Hijriah itu baru ditulis manuskripnya 40 tahun yang lalu. Kemudian diasosiasikan punya Al-Khatib yang ada di 850 Hijriah meninggal. Ini juga sama. Tetapi kalau Abnaul Imam ini mereka belum punya versi tulis tangannya mereka itu. Nggak sempat kali, nggak ada yang seperti 20 tahun lalu ada yang suka nulis. Katanya kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Ba'alawi dan salah. Siap 7 hari 7 malam diskusi dengan Hanif Alatas yang ada 180 kitab. Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Kenapa misalnya saya ini dilarang oleh banyak teman-teman untuk menanggapi Tengku Qori. Tetapi saya kira kalau tidak ditanggapi itu nanti masyarakat awam itu akan mengira apa yang dinarasikan Tengku itu betul gitu. Nah, sekarang
apa namanya ini, saya sudah mengatakannya, dan silahkan diverifikasi semua orang yang bisa baca kitab. Kemudian apa yang telah saya sampaikan tadi dilihat kitabnya, oh ternyata betul apa-apa yang telah saya sampaikan, bahwa satu Abnaul Imam adalah kitab palsu. Bukan hanya saya yang mengatakannya, tapi juga seorang ahli nasab Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106. Kemudian bahwa Syarafsah ini adalah orang yang ada di abad ke-6 dalam kitab Pendapat Talib halaman 225. Itu kan narasi yang paling hebat kemarin, apa namanya itu, yang disampaikan Tengku, yang dia yang sudah persiapan itu menanyakan pada Dr. Ribut. Dr. Ribut tidak persiapan tentang hal-hal yang seperti itu, walaupun seorang dokter yang cerdas, Dr. Ribut. Tapi kalau memang tidak pernah membaca hal itu, ya coba mana kamu, nggak bisa. Nah itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Ribut itu kemarin itu kalah atau Dr. Ribut itu tidak mengerti. Tetapi memang cara berdebat itu, maka kata saya, dalam masalah apa namanya itu nasab, kita bukan mencari siapa yang menang dalam berdebat, tetapi siapa yang dalilnya kuat. Makanya saya wanti-wanti di dalam masalah nasab, karena ini ya ta'allaku bil apa namanya masail ad-diniyah, ini bukan ifhamul khasmi, kita bagaimana cara untuk apa menundukkan lawan berdebat, tetapi dapat menunjukkan mana dalilnya. Karena apa? Nanti ini akan berkonsekuensi tentang pahala dan dosa, tentang neraka dan surga. Ini jangan berani-berani kita hanya ingin bisa menang dalam sebuah forum debat, kemudian mengabaikan keilmuan itu.